Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Bagas Afriansyah dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2412500000541. Sebelumnya yang kami hormati Pak Heru Saputro MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi Modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas desain infrastruktur teknologi informasi ideal untuk lingkungan nyata atau rencana pengembangan dari Lab Komputer SMK Kholiliyah Bangsri yang ditugaskan sebelumnya. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Bagas Afriansyah, dengan NIM 2412500000541, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara. Dimulai dari pendahuluan, Laboratorium Komputer SMK Kholiliyah Bangsri merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan praktikum siswa dalam bidang teknologi informasi. Dengan jumlah 10 unit komputer yang terhubung dalam jaringan lokal LAN, lab ini dirancang untuk menunjang pembelajaran berbasis komputer seperti pemrograman, desain web, dan penggunaan aplikasi perkantoran. Kebutuhan teknologi informasi di lokasi ini mencakup infrastruktur jaringan yang andal, perangkat keras dan lunak yang memadai, serta konektivitas internet yang stabil. Mengingat lab digunakan secara rutin oleh siswa, maka dibutuhkan sistem yang efisien, aman, serta mudah dikelola. Selain itu, adanya kebutuhan untuk monitoring dan pengamanan jaringan semakin penting seiring dengan tingginya aktivitas digital di lingkungan sekolah. Selanjutnya ke pembahasan mengenai analisis masalah dan kebutuhan teknologi informasi. Berikut adalah analisis masalah dan kebutuhan teknologi informasi atau TI pada Lab Komputer SMK Kholiliyah Bangsri. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi, ada ketergantungan pada satu switch, yaitu seluruh jaringan lab bergantung pada satu switch utama. Jika perangkat ini mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan tidak berfungsi. Dan yang kedua, adanya spesifikasi komputer yang tidak merata. Beberapa unit komputer memiliki spesifikasi yang rendah, sehingga dapat menghambat pelaksanaan praktikum yang membutuhkan daya komputasi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya keamanan jaringan, yaitu belum adanya sistem firewall dan software keamanan jaringan yang meningkatkan resiko terhadap serangan cyber atau akses yang tidak sah. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, tidak tersedianya sistem monitoring. Tidak adanya tools atau software yang digunakan untuk memantau aktivitas jaringan, sehingga sulit untuk mendeteksi masalah secara dini. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada koneksi fisik. Infrastruktur sangat bergantung pada kabel UTP. Apabila terjadi kerusakan secara fisik, maka konektivitas antar perangkat dapat terganggu. Selanjutnya yaitu kebutuhan teknologi informasi dari Lab Komputer SMK Kholiliyah Bangsri. Yang pertama yaitu adanya redundansi atau duplikasi jaringan, dengan cara penambahan switch cadangan sebagai backup agar jaringan dapat berjalan dengan lancar jika terjadi adanya kerusakan pada perangkat utama. Dan yang kedua yaitu mengupgrade perangkat keras, dengan cara peningkatan spesifikasi perangkat komputer lama agar seluruh unit memiliki kemampuan yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan praktikum modern. Selanjutnya yang ketiga, yaitu implementasi keamanan jaringan dengan menerapkan firewall dan antivirus yang terintegrasi untuk mencegah adanya serangan dan melindungi data pengguna. Kemudian yang keempat, yaitu software monitoring jaringan, yaitu diperlukan tools seperti Zabbix atau Wireshark untuk memantau trafik, mendeteksi gangguan, dan mengelola performa jaringan secara real-time. Dan ada pun yang terakhir yaitu penguatan infrastruktur nirkabel dengan cara optimalisasi akses point dan penambahan perangkat Wi-Fi untuk memperluas jangkauan dan memberikan konektivitas yang stabil bagi perangkat mobile. Jadi dengan adanya analisis ini menjadi dasar penting dalam merancang solusi teknologi informasi yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan infrastruktur jaringan di lingkungan sekolah. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perancangan infrastruktur teknologi informasi. Berikut adalah perancangan infrastruktur teknologi informasi atau TI yang komprehensif untuk Lab Komputer SMK Kholiliyah Bangsri. Yang pertama yaitu ada perangkat keras atau hardware. Ada server dengan tipe server lokal atau local application atau file server. Spesifikasi minimum prosesor Intel Xeon atau Core i7
menggunakan RAM 16-32 GB dengan storage SSD 1 TB atau RAID 1 untuk redundansi atau duplikasi. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi tipikal dengan HP ProLiant atau Dell PowerEdge. Kemudian setelah server ada komputer klien. Jumlahnya 10-15 unit dengan opsi penambahan di masa depan. Dengan spesifikasi minimum, yang pertama prosesor Intel Core i5 dengan atau AMD Ryzen 5. Kemudian dengan RAM 8 GB dan juga menggunakan SSD 256 GB. Kemudian dengan monitor LED 19-21 inch dan rekomendasi tipikal Acer Veriton, Lenovo ThinkCentre, atau Asus Expert Center. Kemudian setelah komputer klien yaitu ada switch. Yang ketiga ada switch dengan jumlah port 24 port, unmanaged atau managed. Lebih disarankan menggunakan managed. Kemudian rekomendasi tipikalnya yaitu TP-Link TLSG 1024DE Cisco Business 250 series dengan router fungsi menghubungkan jaringan lokal ke internet dan mengelola bandwidth dengan rekomendasi tipikal MikroTik HXRB750GR3 TP-Link ER605 dengan akses point jumlah 1-2 unit tergantung luas ruangan dengan tipe dual band atau 2,4 GHz dan 5 GHz untuk support Wi-Fi 5 atau 6 dengan rekomendasi tipikal Ubiquiti Unify atau TP-Link EAP series. Kemudian yang terakhir yaitu ada kabel jaringan dengan jenis UTP Cat 6 atau 6 panjang disesuaikan kebutuhan ruangan dan jumlah perangkat. Selanjutnya geser ke perangkat lunak dan sistem operasi. Yang pertama sistem operasi dengan server memiliki sistem operasi Windows Server 2019 atau 2022 Standard Edition atau Linux Ubuntu Server atau open source dengan komputer klien menggunakan sistem operasi Windows 10 Pro atau 11 Education dan menggunakan aplikasi utama seperti pendidikan dan praktikum menggunakan Exam atau web server lokal dan kemudian Visual Studio Code atau NetBeans atau Python. Selanjutnya ada Microsoft Office dengan lisensi edukasi 0365 atau web browser seperti Chrome dan Firefox. Dan kemudian keamanan dan monitoring menggunakan antivirus, Avast Education atau Windows Defender, atau Zabbix atau Wireshark untuk monitoring jaringan. Kemudian kebutuhan lisensi, Windows Pro atau server berbayar, lisensi edukasi tersedia, atau Microsoft Office 365 secara gratis untuk institusi pendidikan terdaftar. Kemudian dengan antivirus, versi gratis cukup atau lisensi edukasi jika diperlukan. Yang terakhir, software coding dan server, umumnya adalah open source. Selanjutnya mengenai jaringan komputer. Membahas mengenai jenis dan topologi jaringan menggunakan jenis LAN, Local Area Network, dengan topologi star, dan semua komputer klien terhubung ke switch pusat, dan switch terhubung ke router dan server. Selanjutnya yaitu konektivitas, internet menggunakan koneksi dari ISP atau IndiHome, BizNet, dan lain-lain dengan minimal 50 Mbps. Selanjutnya dengan LAN atau Local Area Network melalui kabel UTP Cat 6 dari switch ke komputer atau Wi-Fi untuk konektivitas nirkabel untuk guru, siswa dengan laptop atau tablet. Kemudian rekomendasi mengenai infrastruktur tambahan menggunakan UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk backup daya server dan switch. Dan juga ada firewall secara opsional, merupakan software atau base, pfSense atau built-in router. Kemudian yang terakhir ada patch panel dan rack untuk manajemen kabel yang lebih rapi dan profesional. Dengan rancangan ini, lab komputer akan memiliki infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan secara fleksibel untuk dikembangkan ke depan dan memenuhi kebutuhan pembelajaran digital modern secara aman dan terkelola dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai diagram topologi dan penempatan perangkat. Berikut adalah contoh gambaran topologi jaringan star dari lab komputer SMK Khaliliyah Basri yang menggunakan 10 unit komputer dan sisanya diantaranya menggunakan Chromebook, kurang lebih berjumlah 10 unit Chromebook. Nah, di sini gambarnya menerangkan bahwa di tengah tertera switch 24 port yang berisi 10 komputer klien dan juga
router, server lokal, dan akses point Wi-Fi yang saling terhubung. Selanjutnya, mengenai simulasi anggaran estimasi biaya, merupakan pembahasan yang kelima. Berikut adalah simulasi anggaran dan estimasi biaya perbaikan rencana pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang ideal. Dimulai dari perangkat keras dengan item PC client dengan spek menengah, jumlah 20, harga per unit yaitu 6 juta dengan total 120 juta. Kemudian item PC server dengan spek tinggi berjumlah 1, seharga 25 juta per unit. Kemudian ditambah dengan monitor 24 inci dengan jumlah 20 buah senilai 1.800.000 per buah. Kemudian ditambah meja plus kursi lab sebanyak 20 dengan harga 1.200.000 per unit. Ditambah dengan UPS untuk server jumlah 1 dengan harga 2.500.000 per unit. Kemudian yang terakhir ada printer atau scanner berjumlah 1 seharga 3 juta dengan total keseluruhan dari perangkat keras yaitu 210.500.000. Kemudian mengenai perangkat jaringan dengan item switch 24 port GB jumlahnya 2 dengan harga per unit yaitu 1.800.000 ditambah dengan router atau koneksi internet dengan jumlah 1 berharga 2 juta per unit dan juga ditambah dengan akses point Wi-Fi jumlah 2 seharga 1.500.000 per unit dan kabelan Cat 6 sepanjang 300 meter berjumlah 1 dengan harga 1.800.000 per unit dan RJ45 dan tool scrimping dengan harga unit 500 per unit ditambah rack server atau patch panel dengan 1 buah dengan harga 4 juta dengan total keseluruhan perangkat jaringan yaitu 14.900.000 ditambah dengan instalasi dan jasa item instalasi jaringan LAN dan rack jumlah sepaket dengan total 5 juta kemudian ditambah dengan instalasi sistem dan software secara paket berharga 3 juta kemudian adanya pengujian dan dokumentasi dengan harga 2 juta dan ditambah training operator selama 2 sesi seharga 2 juta dengan total instalasi dan jasa senilai 12 juta rupiah. Ditambah dengan perangkat lunak item OS Windows Edu atau Ubuntu sebanyak 20 dengan total paket seharga 0 rupiah. Kemudian ditambah dengan Office, LibreOffice atau Microsoft Word dengan jumlah Microsoft Office dengan jumlah 20 buah secara paket ditambah aplikasi edukasi atau CAD dan lain-lain secara paket seharga 5 juta dengan total keseluruhan 5 juta rupiah dari perangkat lunak. Dengan total dari perangkat lunak, instalasi jasa, perangkat jaringan dan perangkat keras senilai jumlah keseluruhan yaitu 241.900.000. Selanjutnya yaitu menganalisis adanya SWOT dari program ini. Berikut adalah analisis rancangan laboratorium yang sebelumnya telah dibahas. Infrastruktur rancangan SWOT infrastruktur TI untuk komputer SMK yang memadai server dirancang untuk mendukung hingga simulasi. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu spesifikasi perangkat-perangkat komputer yang dengan spesifikasi yang cukup, pembelajaran TI atau desain grafis, terstruktur secara memadai, server dirancang untuk mendukung hingga simulasi. Kemudian yang kedua yaitu topologi jaringan terstruktur dengan menggunakan topologi star dengan switch gigabyte memastikan koneksi cepat dan stabil antar perangkat. Dan yang ketiga yaitu skalabilitas sistem secara tinggi dengan rancangan memungkinkan penambahan perangkat baru atau komputer atau AP atau printer tanpa merombak sistem utama. Dan yang keempat yaitu dukungan sistem open source, yaitu dengan menggunakan OS atau operasi sistem Linux dan software gratis seperti LibreOffice, mengurangi biaya lisensi dan pendukung pembelajaran TI berbasis open source. Kemudian setelah strength ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Banyak aplikasi edukasi dan cloud yang efektif, hanya jika tersedia koneksi internet yang stabil. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan tenaga ahli. Tidak semua guru atau teknisi sekolah memiliki keahlian dalam mengelola sistem berbasis Linux atau open source. Kemudian yang ketiga yaitu biaya awal cukup tinggi.
karena investasi awal untuk perangkat keras dan instalasi tergolong besar untuk skala SMK yang terbatas dan bergantung pada dana BOS atau hibah, bahkan untuk sekolah yang berstatus swasta. Kemudian yang keempat yaitu perawatan infrastruktur, dengan perlu perencanaan jangka panjang untuk memelihara perangkat, khususnya UPS, kabel jaringan, dan server. Kemudian yang ketiga yaitu peluang atau opportunities, yaitu yang pertama, mendukung kurikulum merdeka dan teaching factory. Lab ini bisa menjadi pusat pembelajaran berbasis proyek atau PBL, serta pelatihan keterampilan siap kerja. Dan yang kedua, kerjasama industri dan sertifikasi. Dengan adanya hal ini dapat membuka peluang kolaborasi dengan vendor teknologi untuk pelatihan siswa dan guru, serta sertifikasi IT. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan untuk layanan lain. Lab dapat dimanfaatkan untuk pelatihan masyarakat, PKL, simulasi, ujian online, dan event kompetisi TIK. Dan yang keempat yaitu akses ke dana hibah digitalisasi sekolah. Pemerintah dan swasta sedang gencar mendukung digitalisasi sekolah, termasuk penyediaan lab komputer. Dan yang terakhir yaitu adanya threats atau ancaman. Yang pertama yaitu perubahan teknologi secara cepat. Perangkat bisa cepat usang atau obsolete jika tidak ada pembaruan berkala atau penyesuaian dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat mengakibatkan adanya eh, penghambatan perkembangan dari teknologi tersebut. Dan yang kedua yaitu ancaman keamanan jaringan. Tanpa adanya pengamanan yang memadai, jaringan sekolah rentan terhadap serangan cyber seperti malware, akses ilegal, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan daya listrik dan infrastruktur. Di beberapa daerah, listrik dan koneksi internet belum bisa terjangkau secara stabil, sehingga bisa mengganggu adanya operasional lab komputer yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir yaitu resistensi pengguna terhadap teknologi baru. Beberapa guru atau siswa mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem non-Windows atau penggunaan jaringan lokal. Nah, selanjutnya memasuki yang terakhir yaitu adanya kesimpulan dan saran implementasi. Perancangan infrastruktur laboratorium komputer untuk SMK mencakup pemilihan perangkat keras berkualitas menengah dengan jaringan lokal dengan topologi STAR, serta penggunaan sistem operasi dan perangkat lunak yang efisien secara biaya, seperti Linux dan aplikasi open source. Estimasi anggaran sebesar 240 juta, mencerminkan komitmen untuk membangun fasilitas pembelajaran yang modern dan mendukung kurikulum berbasis teknologi. Nah, adanya analisis SWOT ini menunjukkan bahwa rancangan ini sangat kuat dari sisi teknis dan peluang strategis, seperti sertifikasi dan teaching factory, namun juga menghadapi tantangan berupa kebutuhan perawatan, sumber daya manusia terbatas, dan risiko teknologi yang usang. Nah, kemudian ada yang namanya saran implementasi dari hal tersebut. Yang pertama yaitu tahapan bertahap atau bertingkat. Dengan implementasi dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pengadaan inti, server, 10-15 PC, dan jaringan dasar, lalu ditingkatkan sesuai ketersediaan anggaran. Dan yang kedua yaitu pelatihan dan pendampingan guru. Lakukan pelatihan teknis untuk guru dan teknisi sekolah agar familiar dengan sistem Linux, jaringan lokal, dan manajemen lab digital. Dan yang ketiga, sarannya yaitu pemanfaatan open source dan cloud edukasi. Gunakan perangkat lunak gratis powerful seperti Ubuntu, LibreOffice, GNS3, Figma, dan Google Workspace for Education untuk menekan biaya dan meningkatkan daya guna. Dan yang keempat yaitu rencana maintenance dan upgrade. Siapkan rencana jangka panjang untuk pemeliharaan berkala per 6-12 bulan dan evaluasi infrastruktur setiap 2-3 tahun secara efisien. Dan yang kelima yaitu kolaborasi dengan dunia usaha dan industri atau DUDI. Jalin kerja sama dengan vendor teknologi atau mitra industri untuk pelatihan siswa, magang, hibah perangkat, atau sponsorship laboratorium. Dan yang terakhir yaitu dengan cara integrasi keamanan dan backup data. Hal yang paling inti yaitu mengenai keamanan dengan menambahkan sistem keamanan dasar seperti antivirus, firewall lokal, kontrol akses, dan rencana backup data reguler di server sekolah atau cloud. Nah, dengan implementasi laboratorium komputer di SMK, sebaiknya dilakukan pada akhir tahun ajaran, yaitu sekitar bulan Mei sampai hingga Juni, atau November sampai hingga Desember
Pada periode ini, aktivitas belajar mengajar biasanya sudah berkurang sehingga proses pembangunan dan instalasi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Waktu tersebut juga seringkali bertepatan dengan pencairan dana operasional sekolah atau dana BOS atau bantuan hibah dari pemerintah maupun swasta yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur. Selain itu, waktu yang tepat juga mencakup momen menjelang penerapan kurikulum baru, agar laboratorium langsung dapat digunakan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Namun, sebelum implementasi dilakukan, penting untuk memastikan bahwa pelatihan bagi guru dan teknisi sekolah sudah diberikan agar mereka siap mengelola perangkat dan sistem yang akan digunakan. Nah, meskipun perencanaan telah matang, pelaksanaan proyek ini tetap berpotensi menghadapi beberapa kendala. Salah satunya yaitu tantangan utama, keterlambatan dalam pengadaan seperangkat karena prosedur administrasi yang panjang atau ketersediaan barang yang terbatas di pasaran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis juga bisa menghambat operasional awal, terutama jika sistem menggunakan perangkat lunak berbasis open source yang belum familiar. Dan kendala lain yang cukup umum adalah kondisi infrastruktur fisik ruangan yang belum memadai, seperti instalasi listrik yang belum stabil atau ventilasi yang kurang baik, sehingga keterbatasan anggaran pemeliharaan juga menjadi hambatan jangka panjang, karena tanpa dukungan dana rutin, perangkat bisa cepat rusak atau usang. Dan tak kalah penting, tantangan adaptasi dari guru dan siswa terhadap sistem baru seringkali menjadi terutama muncul jika mereka terbiasa dengan ekosistem tertentu dan belum siap berpindah ke teknologi yang lebih modern. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada perencanaan waktu yang tepat, kesiapan sumber daya, dan dukungan manajemen sekolah yang berkelanjutan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan materi pada tugas kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Heru atas bimbingannya dan juga mengucapkan mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dalam penjelasan materi atau penjelasan yang kurang baik, kesalahan tutur kata, dan perilaku yang tidak berkenan. Saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya harap dengan adanya sedikit pembelajaran pada kali ini bisa memberikan kita manfaat lebih baik ke depannya dan menjadi tugas yang membawa hikmah kepada kita semua dan bisa menerapkan secara implementasi yang nyata di dunia digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.